Ia mulai mempertanyakan sikapnya yang terlalu keras terhadap orang-orang di bawah. Pagi itu, kabut masih malas meninggalkan lereng Gunung Merbabu. Udara dingin menusuk kulit, tapi aku sudah terbiasa. Sejak subuh, aku berjalan menyusuri pematang sawah dengan sabit di tangan kanan dan karung goni di bahu kiri. Namaku Bima Pratama, tapi di desa, semua orang memanggilku Mbah Ngarit. Bukan karena aku tua, melainkan karena sejak usia 15 tahun, pekerjaanku tak pernah jauh dari rumput. Aku tukang ngarit, pemotong rumput. Profesi yang tak pernah ada di buku pelajaran, tapi bagi keluargaku, ini adalah napas yang menjaga kami tetap hidup. Desaku, Karangtengah, terletak di kaki Merbabu, Jawa Tengah. Tempat di mana ayam berkokok lebih awal dari alarm, di mana tetangga saling pinjam garam tanpa perlu mengetuk pintu 2 kali, dan di mana kejujuran diukur bukan dari gelar, tapi dari cara seseorang mengembalikan uang kembalian yang kelebihan di warung Embok Surti. Rumahku sederhana, dinding anyaman bambu, atap genteng yang bocor kalau hujan deras, dan lantai semen yang dingin di musim kemarau. Tapi di mataku ini istana, karena disinilah ibuku menangis diam-diam setiap malam sejak ayah terbaring lemah akibat stroke 2 tahun lalu. Aku duduk sebentar di batu besar dekat sungai kecil, mengelap keringat dengan ujung kaos lusuh bergambar Garuda Pancasila, hadiah ulang tahun dari SD dulu. Di kejauhan, sawah menguning siap panen. Tapi tak ada yang bisa kubanggakan selain kerja keras. Aku lulus SMA, tapi tak mampu kuliah. Beasiswa, sudah kucoba. Surat penolakan datang 3 kali, dengan alasan yang sama, kuota terbatas. Aku tak menyalahkan siapa-siapa. Hidup memang tak adil, tapi aku percaya. Selama tangan masih bisa bergerak, Tuhan belum menutup pintu. Hari ini, seperti biasa, aku memotong rumput untuk Pak Lurah. Rumputnya lebat, tinggi hampir selutut. Setiap ayunan sabit mengiris udara dengan suara crash yang nyaman di telinga. Ini meditasiku. Di tengah hiruk-pikuk dunia luar, hanya di sini aku merasa damai, dikelilingi suara jangkrik, desau angin, dan aroma tanah basah. Tapi damai itu tak abadi. Sepulang dari sawah, aku disambut wajah cemas ibuku. Di meja kayu yang retak, tergeletak surat dari Jakarta. Dari sepupuku, Joko, yang bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan logistik besar, Adimukti Sentosa Group. Isinya singkat, BIM, perusahaan butuh OB, gaji 3,5 juta, mes disediakan. Kalau mau datang minggu depan, aku bantu urus surat pengantar. Jantungku berdebar. Jakarta. Kota yang hanya kulihat di televisi. Gedung pencakar langit, mobil mewah, dan orang-orang berpakaian rapi seperti artis sinetron. Aku, anak desa yang sepatunya bolong, yang mandi di sumur, yang bahasa Indonesianya masih kental logat Jawa. Tapi di balik rasa takut, ada bara harapan yang menyala. Ayah butuh obat. Bob butuh istirahat dan aku butuh kesempatan. Malam itu, di bawah lampu teplok yang redup, ibuku menjahitkan kain perca menjadi tas kecil untukku. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Nak, katanya pelan. Di kota, orang tak peduli seberapa keras kau bekerja. Mereka lihat bajumu, sepatumu, bahkan cara kau berbicara. Tapi ingat, jangan pernah jual harga dirimu. Lebih baik miskin harta, jangan miskin akhlak. Aku mengangguk menahan air mata. Ayah, yang biasanya diam, tiba-tiba berkata dengan suara parau, Bima, jujur itu modal utama. Kalau kau jujur, langit pun akan membukakan jalan. Esok harinya, desa mengadakan kenduri kecil. Tradisi sebelum seseorang merantau. Warga datang membawa nasi tumpeng, ayam panggang, dan doa. Mbah Darmo, dukun desa yang bijak, memberiku jimat. Bukan benda gaib, tapi sehelai kain putih bertuliskan ayat Al-Fatihah. Bawa ini, katanya. Bukan untuk minta kaya, tapi agar hatimu tetap tenang di tengah gemerlap kota. Saat matahari terbenam, aku berdiri di halte kecil desa, tas kain di punggung, uang pas-pasan di saku. Hasil penjualan semua rumputku selama sebulan. Bus malam menuju Jakarta datang. Mesinnya menggeram seperti naga besi. Aku menoleh sekali lagi. Rumahku, sawahku, gunungku. Lalu naik tanpa menoleh lagi. Di dalam bus aku duduk di kursi paling belakang. Di luar, aspal mulai menggantikan tanah merah. Lampu jalan menggantikan cahaya kunang-kunang. Aku memejamkan mata mengingat kata-kata ibu. Jangan pernah jual harga dirimu. Jakarta menunggu. Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal pasti, aku bukan datang untuk jadi kaya. Aku datang untuk bertahan hidup.
dengan kepala tegak dan hati yang bersih. Dan entah kenapa, di balik ketakutanku, ada firasat aneh. Perjalanan ini akan mengubah segalanya. Bukan hanya nasibku, tapi juga takdir seseorang yang belum pernah kutemui. Seorang perempuan yang namanya akan kudengar pertama kali besok pagi, di lobi gedung megah yang bahkan belum pernah kulihat dalam mimpi. Namanya Sandra Adimukti. Tapi untuk sekarang, aku hanya Bima, anak desa dengan sabit di tangan dan mimpi di dada. Dan mimpi itu, perlahan, mulai menyentuh aspal kota. Pagi pertamaku di Jakarta dimulai dengan suara klakson yang tak pernah berhenti. Aku terbangun di kamar mes perusahaan. Sebuah ruangan sempit berukuran 2-3 meter, berdinding beton, dengan kasur tipis, lemari kayu retak, dan jendela kecil yang menghadap ke gang sempit penuh tumpukan kardus. Tapi aku tak mengeluh. Ini jauh lebih baik daripada tidur di gubuk sawah saat musim hujan. Sekiranya atapnya tak bocor, aku bangun sebelum subuh seperti biasa. Mandi di kamar mandi bersama yang airnya kadang dingin, kadang tak keluar sama sekali. Lalu mengenakan seragam OB, kaos biru tua dengan logo perusahaan di dada, celana hitam polos dan sepatu hitam, yang ternyata bekas, ukurannya kekecilan, dan solnya sudah tipis. Tapi aku bersyukur, ini sepatu pertamaku yang benar-benar sepatu, bukan sandal jepit dari pasar. Joko, sepupuku, menungguku di depan mes. Ia tersenyum lebar. Siap jadi orang kota, Bim? Aku hanya mengangguk, gugup. Perjalanan ke kantor Adimukti Sentosa Group memakan waktu hampir 1 jam naik angkot. Setiap tikungan, setiap lampu merah membuat jantungku berdebar. Lalu tiba-tiba, gedung itu muncul. Menjulang tinggi, kaca-kacanya berkilauan menangkap sinar matahari pagi. Di atas pintu masuk, huruf emas besar bertuliskan, Adimukti Sentosa Group. Di depan, mobil-mobil mewah berjajar rapi. Mercy, BMW, bahkan ada yang bentuknya seperti pesawat luar angkasa. Aku berhenti sejenak, napas tertahan. Ini bukan kantor, ini istana modern. Di dalam, lobi sebesar lapangan voli. Lantainya marmer, dingin, licin, dan begitu mengilap hingga aku bisa melihat bayanganku sendiri. Tubuh kurus, rambut acak-acakan, wajah polos yang terlihat asing di antara orang-orang berjas rapi dan heels menjulang. Bau parfum mahal menusuk hidungku, menggantikan aroma tanah dan rumput yang biasa kuhirup. Seorang perempuan di meja resepsionis melirikku dengan alis terangkat. "Kamu siapa?" "Saya Bima." "OB baru," jawabku pelan, suara bergetar. Ia mendengus, lalu menunjuk ke arah lorong sempit di samping lift. Loker ada di lantai B1, seragam ganti di sana. "Jangan naik lift utama, itu hanya untuk staf dan eksekutif." Aku mengangguk, lalu berjalan menuruni tangga beton ke lantai bawah tanah. Di sana, suasana berubah drastis. Dinding kusam, lampu temaram dan bau lembab. Ruang ganti OB, 4 loker karat, cermin retak dan wastafel bocor. Di sudut, seorang pria tua sedang menyeduh kopi instan. "Kamu Bima?" tanyanya. "Iya Pak, namaku Pak Suryo, OB senior. Nanti kamu bantu aku bersihkan lantai 10-15. Jangan sentuh ruang rapat utama. Itu wilayah Bu Sandra." Aku belum tahu siapa Bu Sandra. Tapi namanya disebut dengan nada hormat sekaligus takut. Hari pertamaku berlalu dalam diam. Aku mengepel, mengosongkan tempat sampah, mengisi dispenser air. Setiap gerakanku perhatikan. Jangan sampai mengganggu orang berjas yang berjalan cepat sambil berbicara di telepon. Aku seperti hantu, terlihat tapi tak boleh bersuara. Lalu, sore itu, semuanya berubah. Aku sedang membawa nampan berisi cangkir kopi untuk ruang rapat lantai 12. Tangan gemetar. Ini pertama kaliku masuk ke area eksekutif. Karpet tebal menelan langkahku. Di depan pintu rapat, aku melihat seorang perempuan berdiri, memeriksa dokumen. Rambutnya digulung rapi, memakai blazer putih dengan rok pensil hitam, heelsnya setinggi gunung kecil. Wajahnya tegas, alisnya sedikit berkerut, tapi matanya tajam seperti elang, namun indah seperti mata air pegunungan. Itu Sandra Adimukti. Aku baru saja meletakkan nampan di meja kecil di luar ruang rapat ketika kakiku tersandung kabel listrik. Nampan terjatuh, cangkir-cangkir pecah. Kopi hitam tumpah di lantai marmer, tepat di depan sepatu kulit mahal milik seorang direktur. Waktu seolah berhenti, pintu ruang rapat terbuka. Semua mata menatapku, dan di tengah mereka Sandra melangkah keluar. Matanya menyipit, siapa yang bertanggung jawab atas ini? Suaranya dingin, tajam seperti pisau cukur. Aku maju selangkah, jantung di tenggorokan.
Saya, Bu. Maafkan saya. Kit, kamu tahu berapa harga karpet ini? Potongnya. 1 tetes kopi bisa merusak teksturnya. Dan kamu pikir ini tempat main-main? Kantor ini bukan warung kopi pinggir jalan. Suara tawanya pecah di antara para eksekutif. Aku menunduk, wajah memerah. Tapi aku tak membantah. Karena memang salahku. Besok, bersihkan lantai ini dengan tanganmu sendiri, tanpa pel. Dan kalau ada noda tersisa, kamu ganti karpetnya. Ia berbalik, heelsnya klik-klak menjauh. Tapi sebelum masuk, ia menoleh sekilas. Dan untuk sesaat aku melihat sesuatu di matanya. Bukan kemarahan, tapi kelelahan. Seperti orang yang terlalu lama memakai topeng. Sisa hari itu, aku membersihkan lantai dengan lap dan ember, berlutut di atas marmer yang dingin. Para karyawan lewat, berbisik, anak desa mana ngerti kerja profesional? Kayaknya cuma modal nekat deh. Semoga nggak bawa bau kambing ke kantor. Aku diam. Tapi di hati aku berjanji, aku akan buktikan bahwa aku bukan sampah yang bisa diinjak. Malam itu, di mes, aku duduk di lantai menghitung uangku. Gaji pertama belum cair, tapi aku harus beli sikat gigi dan sabun. Di saku, tersisa 3 lembar ribuan. Aku membuka tas kain ibuku, mengeluarkan bekal, nasi bungkus daun pisang, lauk tempe goreng, dan sambal terasi buatan ibu. Aku makan perlahan, sambil menatap langit Jakarta yang tak pernah gelap. Penuh cahaya neon, tapi kosong dari bintang. Di desa, malam adalah waktu untuk berdoa. Di sini malam adalah waktu untuk bekerja lembur, atau lari dari kenyataan. Sebelum tidur, aku membuka jimat kain putih dari Mbah Darmo. Kuletakkan di bawah bantal. Lalu berbisik pelan, "Ya Allah, jangan biarkan aku lupa dari mana aku berasal. Tapi tolong beri aku kekuatan untuk bertahan di tempat ini." Esok hari, aku bangun lebih pagi. Lebih tekun, lebih diam, karena aku tahu di kota ini suara tak selalu didengar. Tapi tindakan bisa mengguncang dunia. Dan Sandra Adimukti, wanita dengan mata elang dan suara es, belum tahu bahwa pria yang ia hina hari ini suatu saat akan menyelamatkan hidupnya. Dan mungkin juga hatinya. Minggu kedua di Jakarta berjalan seperti roda gerobak yang macet. Berat, berisik, tapi terus berputar. Jadi aku tak lagi menghitung berapa kali aku menunduk atau berapa kali aku dipanggil, "Hei Obi!" Dengan nada seolah aku tak punya nama. Tapi aku belajar satu hal. Di kota ini, harga diri bukan sesuatu yang kau tunjukkan dengan kata-kata. Harga diri adalah sesuatu yang kau bangun diam-diam, lewat konsistensi, ketekunan, dan kejujuran yang tak terlihat mata. Setiap pagi, aku datang pukul 5. Sebelum siapapun tiba, sebelum lift utama mulai berbunyi, sebelum aroma kopi mahal menyebar di lobi. Aku membersihkan lantai, menyapu tangga darurat, mengganti air di dispenser, bahkan membersihkan debu di sudut-sudut yang bahkan tak disentuh mesin penyedot debu. Aku tak melakukannya karena takut dihukum. Aku melakukannya karena ini pekerjaanku, dan pekerjaan menurut ayahku adalah ibadah. Suatu pagi, saat membersihkan lantai 14, aku menemukan ruang arsip di ujung koridor. Pintunya terbuka sedikit. Di dalam, berantakan luar biasa. Dokumen berserakan, map berdebu, rak miring, dan tikus mati di sudut. Aku hampir menutup pintu dan pergi, bukan tugasku. Tapi ingatan ibuku muncul. Kalau kau lihat kekacauan, jangan lewat. Perbaiki, meski tak ada yang meminta. Maka, tanpa sepengetahuan siapapun, aku mulai membereskan ruang itu. Setiap pagi, 10 menit sebelum jam kerja dimulai, aku menyusun dokumen berdasarkan tahun, membersihkan rak dengan lap basah, bahkan membuat label kecil dari kertas bekas. Aku tak tahu untuk apa arsip itu, tapi aku tahu, kekacauan tak pernah membawa kebaikan. Hari-hari berlalu. Aku tetap jadi bayangan, tapi sesuatu mulai berubah, perlahan, seperti embun yang jatuh di daun. Pertama, Pak Suryo, OB senior, mulai tersenyum padaku. "Kamu beda, Bim. Gak ngeluh, gak nyuri waktu. Jarang ada kayak kamu." Aku hanya tersenyum balik. "Saya cuma pengen kerja bener, Pak." Kedua, Bu Rini, HRD senior yang dulu memandangku dengan sebelah mata, mulai memanggilku dengan nama. "Bima, tolong antar dokumen ini ke lantai 10. Bukan "Hey, OB." Tapi Bima. Itu kecil, tapi bagiku itu seperti medali. Dan ketiga, Sandra. Aku tak pernah bicara langsung dengannya lagi sejak insiden kopi. Habis itu aku mulai memperhatikan kebiasaannya. Ia selalu datang pukul 7 tepat. Selalu membawa tas kulit coklat tua.
Selalu minum kopi hitam tanpa gula, dan selalu pulang larut malam, kadang sampai jam 1 pagi. Sekali, aku melihatnya tertidur di meja kerjanya. Pipi tertekan di atas tumpukan laporan, riasan wajahnya luntur, rambutnya terurai. Di saat itu Biu tak terlihat seperti CEO yang ditakuti. Ia terlihat lelah. Manusia, aku tak berani mendekat. Tapi keesokan harinya aku meninggalkan secangkir jahe hangat di meja depan ruangannya, tanpa nama, tanpa catatan. Hanya jahe, gula merah dan sedikit serai, resep ibuku untuk mengusir capek. Aku tak tahu apakah ia meminumnya, tapi cangkir itu kosong sore harinya. Lalu suatu malam, terjadi sesuatu yang menguji hatiku. Pak Suryo tiba-tiba pingsan di kamar mandi lantai B1. Aku yang menemukannya, wajahnya pucat, napas tersengal. Ia menderita hipertensi tapi tak punya BPJS. Anak-anakku butuh uang sekolah. Aku nggak berani ke dokter, katanya lemah. Tanpa berpikir panjang, aku menggotongnya ke angkot terdekat, lalu ke puskesmas terdekat. Uangku hanya cukup untuk bayar registrasi. Aku menitipkan jam tangan pemberian ayah, satu-satunya barang berharga yang kubawa, sebagai jaminan obat. Perawat heran. Kamu anaknya? Bukan. Tapi dia seperti ayahku sendiri. Jawabku jujur. Aku pulang jam 3 pagi, kaki pegal, baju basah keringat, tapi hati tenang. Esok harinya, aku tetap datang pukul 5, meski mata merah dan perut kosong. Yang tak ku ketahui, seseorang melihatku malam itu. Sore harinya, saat aku sedang mengepel lantai 12, Sandra tiba-tiba muncul di ujung koridor. Ia berhenti, menatapku sejenak, lalu berkata pelan, hanya cukup untuk kami berdua dengar. Kamu yang bawa Pak Suryo ke puskesmas, ya? Aku terkejut, hampir menjatuhkan pel. Iya Bu, ia diam sejenak. Matanya tak lagi tajam seperti dulu. Ada sesuatu yang lebih lembut di sana, mungkin rasa hormat. Mungkin rasa bersalah, terima kasih, katanya. Lalu berjalan pergi. Itu pertama kalinya ia mengucapkan terima kasih padaku. Malam itu, di mes aku menulis surat untuk ibu. Surat pertamaku sejak tiba di Jakarta. Kuceritakan semuanya, pekerjaan, hinaan, rasa rindu, dan juga kejadian Pak Suryo. Di akhir surat, kutulis, Ibu, aku belum jadi siapa-siapa, tapi aku berusaha jadi orang yang tak membuatmu malu. Aku masih pakai sepatu kusam, tapi hatiku, aku jaga sebersih lantai marmer kantor ini. Esok pagi, saat aku datang, ada sesuatu yang berbeda di lokerku. Sebuah buku kecil berjudul The Power of Integrity oleh Henry Cloud. Di sampul dalam, tertulis tangan untuk Bima, yang tahu arti tanggung jawab tanpa perlu diajari. Saat aku memegang buku itu erat-erat. Tak ada tanda tangan lengkap, tapi aku tahu siapa yang menulisnya. Di luar, Jakarta masih bising. Tapi di dalam dadaku, ada keheningan yang damai. Karena aku mulai percaya, bahkan di tengah kota yang tak peduli, kebaikan tetap punya tempat, meski tak terlihat, meski tak disebut, meski hanya diingat oleh hati yang mau melihat. Dan Sandra, mungkin, hanya mungkin, mulai melihat. Hari itu Jakarta sedang marah. Langit mendung sejak subuh, tapi hujan tak kunjung turun. Udara pengap, lembab, dan panas, seperti dikukus hidup-hidup. Di kantor semua orang gelisah. Kipas angin tak cukup. Bahkan parfum mahal pun berubah jadi bau apek. Tapi yang paling kacau bukan cuacanya, melainkan ruang rapat lantai 15. Pagi itu, Adi Mukti Sentosa Group kedatangan tamu penting. Delegasi dari Singapura, calon mitra strategis senilai ratusan miliar. Mereka datang untuk menandatangani kerjasama logistik regional. Semua persiapan sudah sempurna. Slide presentasi, kopi-kopi single origin, bahkan bunga segar dari Holland. Tapi ada satu hal yang tak bisa dikendalikan. AC sentral ruang rapat utama mati total. Aku tahu karena aku yang membersihkan lantai 15 pagi itu. Saat masuk, suhu ruangan sudah seperti oven. Para teknisi dipanggil, tapi jawabannya membuat semua orang pucat. Komponen kompresornya rusak. Suku cadang harus didatangkan dari Surabaya. Minimal 24 jam, 24 jam. Rapat dimulai dalam 2 jam. Kegaduhan merebak. Staf berlarian. Manajer marah-marah. Dan di tengah semua itu, Sandra berdiri di depan jendela besar, wajahnya pucat, tangannya menggenggam erat pena emas, hadiah dari ayahnya. Aku tahu ini bukan sekadar rapat. Ini ujian kepemimpinannya. Jika ada gagal, citranya sebagai CEO muda yang kompeten akan runtuh. Saham perusahaan bisa anjlok. Aku berdiri di ambang pintu ragu. Tapi ingatan masa kecil muncul.
Di desa, saat listrik padam, Pak tukang servis yang dulu sering kubantu selalu bilang, masalah nggak pernah sebesar otak yang mau mikir. Dan dulu, aku sering memperhatikan cara dia memperbaiki mesin pompa air, kulkas bekas, bahkan genset tua dengan alat seadanya dan logika sederhana. Tanpa pikir panjang, aku maju. Bu Sandra, saya boleh coba lihat AC-nya? Semua mata menatapku seperti aku gila. Bu Rini tertawa kecil. Kamu pikir AC kantor ini sama kayak kipas angin di warung, Bima? Tapi Sandra menatapku. Matanya menyelidik, lalu entah kenapa ia mengangguk. Coba, tapi hati-hati. Itu sistem canggih. Aku masuk ke ruang teknis kecil di belakang ruang rapat. Di sana, mesin AC raksasa berdiri seperti naga besi yang sedang tidur. Kabel berseliweran. Panel penuh simbol asing. Tapi aku tak panik. Aku ingat prinsip dasar. Kalau mesin tak mau hidup, cek aliran listrik, cek tekanan, cek kebocoran. Dengan obeng pinjam dari petugas keamanan dan multimeter tua dari gudang, aku mulai memeriksa. 15 menit berlalu, keringat membasahi punggungku. Lalu, klik. Aku menemukannya. Bukan kompresor yang rusak, tapi saklar tekanan refrigeran yang macet karena debu dan karat. Masalah kecil, tapi fatal jika tak disadari. Dengan tangan gemetar, aku membersihkannya pakai alkohol dari kotak P3K, lalu menekan ulang kontaknya. Brrrr, mesin hidup. Udara dingin mulai mengalir, aku keluar napas tersengal. Sandra menatapku, tak percaya. Kamu memperbaikinya? Cuma macet kecil, Bu. Sekarang harus dipantau tiap 2 jam, tapi bisa jalan sampai suku cadang datang. Ia diam sejenak. Itu untuk pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Bukan senyum formal, tapi senyum lega, hangat, nyata, seperti mentari setelah hujan. Terima kasih, Bima. Rapat berjalan lancar. Delegasi Singapura puas. Bahkan salah satu dari mereka bertanya, siapa teknisi hebat kalian? Sore harinya, panggilan datang dari HRD. Aku diminta ke ruang Bu Rini. Deg-degan, aku pikir aku dihukum karena ikut campur urusan teknis. Tapi ternyata, mulai besok, katanya, nada datar tapi mata sedikit iri, kamu dipindahkan dari office boy ke asisten administrasi eksekutif. Laporkan langsung ke Bu Sandra, gaji naik 50%. Mes tetap sama, aku terpaku. Asisten Sandra? Kenapa saya, Bu? Tanya kulirih, Bu Rini menatapku lalu menghela napas. Karena Bu Sandra bilang, dia butuh orang yang bisa berpikir, bukan cuma membersihkan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena senang, tapi karena takut. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya bekerja dekat dengannya? Apa aku cukup baik? Esok pagi aku datang lebih awal, pukul 4. Mandi 2 kali. Pakai kaos baru yang kubeli dari pasar Senen, masih biru tapi lebih rapi. Sepatu kusamku gosok sampai mengilap, meski solnya tetap tipis. Di lantai 15, Sandra sudah di mejanya. Ia menatapku, lalu menunjuk meja kecil di sudut ruangannya. Itu mejamu. Tugas pertamamu, atur jadwalku minggu ini. Dan ia ragu sejenak, lalu menyerahkan secangkir kopi. Ini untukmu, hitam, tanpa gula. Seperti yang kau suka, aku terkejut. Saya pernah bilang suka kopi hitam, ia tersenyum samar. Aku perhatikan. Kamu selalu minum ampas kopi dari tempat sampah kantin, wajahku memerah. Tapi di hati, sesuatu mekar, seperti bunga yang lama tertutup lumpur, akhirnya menemukan sinar matahari. Sejak hari itu, aku bukan lagi bayangan. Aku mulai dilihat, dan Sandra mungkin mulai melihat aku, bukan hanya pekerjaanku. Tapi di balik kebahagiaan ini, aku tahu, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Dan di kantor ini, angin tak datang dari luar. Ia datang dari dalam, dari mulut yang iri, dari hati yang tak rela melihat anak desa naik pangkat. Belum sempat aku menikmati meja baruku, gosip sudah menyebar. Bima dekat sama Bu Sandra karena mau naik derajat. Dia pasti pakai ilmu hitam atau apa? CEO sama OB? Jangan bercanda! Aku pura-pura tak dengar. Tapi malam itu, di mes aku berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Allah, kalau ini ujian, beri aku kekuatan. Kalau ini berkah, jangan biarkan aku sombong. Karena aku tahu, di kota ini, cinta bukan satu-satunya yang berbahaya. Harapan juga bisa membunuh jika kau lupa dari mana kau berasal. Dan aku belum siap kehilangan diriku sendiri. Sejak dipindahkan ke posisi asisten administrasi eksekutif, hidupku berubah. Tapi tidak seperti yang kubayangkan. Aku tetap bangun pukul 4 pagi. Tetap makan nasi bungkus dari warung dekat mes.
Tetap memakai sepatu yang solnya mulai lepas di bagian tumit. Tapi sekarang meja kecil di sudut ruang Sandra jadi markasku. Dan tugas-tugasku tak lagi hanya soal pel dan sapu, melainkan jadwal rapat, dokumen rahasia, bahkan mengingatkan Sandra kapan terakhir kali ia makan. Ya, karena ternyata di balik wajah tegas dan suara dinginnya, Sandra adalah orang yang lupa diri sendiri. Ia bisa bekerja 16 jam sehari, minum kopi sebagai pengganti makan siang, dan tidur di sofa kantornya dengan jaket sebagai selimut. Aku tak tahu apakah ini kebiasaan semua CEO, tapi bagiku, ini bukan kekuatan, ini kehancuran perlahan. Maka, tanpa diminta, aku mulai mengganggu rutinitasnya. Setiap jam 12 siang, aku meletakkan kotak makan di mejanya. Isi nasi, sayur lodeh, tempe orek, dan sambal. Ini dari warung langganan saya, Bu. Murah, tapi sehat. Kataku pertama kali. Ia menatapku heran, lalu mengangguk pelan. Terima kasih. Hari kedua, ia masih makan. Hari ketiga, ia bertanya, kamu masak sendiri? Tidak, Bu. Tapi saya pesan khusus. Tanpa micin, minyak sedikit, garam dikurangi. Ia tersenyum. Kamu seperti asisten. Dan ibu sekaligus. Aku tertawa kecil. Kalau jadi ibu, saya minta gaji 2 kali lipat. Dan sejak itu, makan siang jadi ritual diam-diam kami. Tak banyak bicara. Tapi kehadiran satu sama lain terasa, seperti dua pohon yang akarnya mulai saling menjalin di bawah tanah. Suatu sore, hujan deras mengguyur Jakarta. Rapat darurat selesai jam 8 malam. Semua staf pulang, termasuk supir pribadi Sandra yang izin karena banjir di rumahnya. Aku masih membereskan dokumen di mejaku ketika Sandra keluar dari ruangannya. Wajah lesu, rambut basah terkena rembesan atap parkiran. Kamu belum pulang? Tanyanya nanti Bu, masih ada laporan keuangan yang harus diarsip. Ia menghela napas. Aku harus ke Menteng, tapi taksi susah di hujan begini. Aku diam sejenak, lalu berkata, saya tahu warung tenda yang buka sampai jam 10 di dekat stasiun Manggarai. Mereka jual nasi liwet hangat, ayam bakar, dan es teh manis. Kalau Bu mau, saya antar. Saya punya payung besar. Ia menatapku seolah tak percaya. Kamu ajak CEO makan di warung tenda? Bukan CEO, jawabku pelan. Saya ajak Sandra. Yang belum makan malam, ada jeda panjang. Lalu count to pat mana kalinya ia tertawa senyaring lepas tanpa beban. Seperti gadis seusianya yang seharusnya. Baik. Tapi kalau aku keracunan, kamu yang ganti rugi. Kami naik ojek online, berdua, berdesakan di bawah jas hujan tipis. Di warung tenda, lampu temaram, meja kayu berlubang, dan nyamuk beterbangan. Tapi Sandra duduk seperti di restoran bintang 5. Dia makan nasi liwet dengan lahap, bahkan minta tambah sambal. Ini enak sekali, katanya matanya berbinar. Lebih enak dari restoran Prancis yang aku datangi minggu lalu. Karena ini dimasak dengan hati, Bu. Bukan dengan resep Michelin. Ia menatapku lama. Kamu selalu bicara seperti itu, sederhana tapi menusuk. Kami pulang larut malam. Di depan gedung kantor ia berhenti. Terima kasih, Bima. Malam ini, aku merasa seperti manusia biasa. Bukan mesin, aku mengangguk. Manusia memang bukan mesin, Bu. Kami butuh makan, tidur. Dan kadang butuh teman. Ia tersenyum, lalu masuk ke dalam gedung. Tapi sebelum pintu tertutup, ia berbalik dan berkata, besok bawa nasi bungkus 2. Aku ikut makan di mesmu. Aku terpaku. Mesku? Tempat sempit, bau lembab, dengan tetangga yang nonton sinetron keras-keras. Tapi keesokan hari ia datang, memakai celana jeans dan kaos polos. Tanpa riasan, tanpa heels. Ia duduk di lantai mesku, makan nasi bungkus dengan tangan, sambil mendengarkan ceritaku tentang desa, tentang ayah yang ingin punya sapi, tentang ibu yang selalu menyisihkan uang untuk zakat meski kami sendiri pas-pasan. Kamu tahu, katanya pelan, di keluargaku, makan bareng itu harus di meja marmer, dengan pelayan, dan topik pembicaraan harus strategis. Tapi di sini, aku merasa damai. Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi di hati, aku mulai merasa sesuatu yang asing. Bukan takut, bukan hormat. Tapi dekat. Sayangnya, kebahagiaan diam-diam tak pernah bertahan lama di kota ini. Esok harinya, foto kami berdua makan di warung tenda, diambil diam-diam oleh karyawan lain, beredar di grup internal perusahaan. Judulnya CEO and OB Love Story atau Skandal. Dan malam itu, telepon Sandra berdering. Dari ibunya, aku tak mendengar isi percakapannya. Tapi saat ia keluar dari ruangannya, wajahnya pucat. Matanya merah,
dan untuk pertama kalinya ia terlihat rapuh. "Bima," katanya pelan, suara bergetar, "mulai besok, jangan bawa makan siang untukku lagi." Aku mengangguk menahan sakit di dada. "Baik, Bu." Tapi sebelum aku pergi, ia berbisik hampir tak terdengar. "Maaf, aku tak sekuat yang kau kira." Malam itu, di mes, aku membuka buku The Power of Integrity yang ia berikan. Di halaman terakhir, ku baca kalimat yang kini terasa pahit. Integritas bukan tentang melakukan hal benar saat ada yang melihat, tapi tentang tetap jujur saat dunia memaksamu berbohong. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit Jakarta yang tak pernah gelap. Karena kali ini, bukan hanya harga diriku yang diuji, tapi juga hati seorang perempuan yang terjepit antara cinta dan takhta, dan aku hanya bisa menunggu. Sambil berharap, di balik kaca kantor yang dingin itu, senyumnya belum benar-benar padam. Pagi itu, udara kantor terasa berbeda. Bukan karena panas atau hujan, tapi karena diam. Biasanya, lantai 15 ramai sejak jam 8, dering telepon, ketikan keyboard, suara diskusi strategis. Tapi hari ini semua orang bicara berbisik. Pandangan mereka menghindar saat aku lewat. Bahkan Bu Rini, yang biasanya menyapaku dengan nada sinis, hanya menunduk dan buru-buru masuk ke ruangannya. Aku tahu kenapa. Foto kami, aku dan Sandra, makan di warung tenda. Tertawa di bawah tenda plastik biru, piring nasi liwet di antara kami, telah menjadi bahan gosip utama. Bukan hanya di grup internal, tapi juga di media sosial. Seseorang mengunggahnya ke Instagram dengan caption, "CEO Adi Mukti jatuh cinta pada OB-nya, Class Israel." Dalam sehari unggahan itu viral di kalangan pebisnis Jakarta, aku tak marah. Aku malah kasihan pada mereka yang hidupnya kosong sampai harus mengintip kehidupan orang lain untuk merasa penting. Tapi Sandra terluka. Sejak malam telepon dari ibunya ia berubah. Nada kembali menjadi Bu Sandra. Dingin, tegas, tak tersentuh. Ia tak lagi makan siang denganku. Tak lagi tersenyum saat aku menyerahkan dokumen. Bahkan tatapannya menghindar, seolah aku adalah noda yang harus dihapus dari hidupnya. Aku mengerti. Aku harus mengerti. Karena aku tahu, dunianya bukan dunia nasi bungkus dan sabit rumput. Dunianya adalah pesta amal, rapat dewan, dan nama keluarga yang harus dijaga seperti pusaka. Tapi hatiku tetap perih. Hari kelima sejak larangan makan siang, aku melihatnya keluar dari ruang rapat dengan wajah pucat. Dewan direksi baru saja mengadakan pertemuan darurat. Kabarnya mereka menuntut Sandra membersihkan citra perusahaan, yang artinya menjauh dariku. Malam itu aku tak bisa tidur. Di mes, suara hujan menemani pikiranku yang kacau. Aku buka dompet, foto keluargaku di desa, uang tabungan untuk obat ayah, dan surat dari ibu yang berisi doa. Lalu aku ambil pena dan kertas, aku menulis surat pengunduran diri, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku mencintai, dan cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan melindungi. Jika keberadaanku merusak reputasinya, maka aku rela menghilang. Lebih baik ia tetap jadi Sandra yang kuat, daripada jadi perempuan yang hancur karena cinta. Esok pagi, aku datang lebih awal, seperti biasa. Tapi kali ini aku tak menuju mejaku. Aku berjalan ke ruang HRD, menyerahkan surat itu pada Bu Rini. Ia terkejut, lalu tersenyum puas, seperti melihat musuhnya menyerah. "Pintar juga kamu, Bima. Tahu diri." Aku tak menjawab. Ku hanya berjalan keluar, membawa tas kecil berisi barang-barangku. Buku The Power of Integrity, jimat kain putih, dan sepatu kusam yang sudah kuganti solnya 3 kali. Tapi sebelum aku sempat keluar gedung, Bima, aku berhenti. Jantungku berhenti. Sandra berdiri di ujung koridor, masih memakai blazer kantor, tapi rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. Ia berjalan cepat lalu berdiri tepat di depanku. "Kamu mau pergi?" Aku menunduk. "Saya..." "Mengganggu, Bu? Mengganggu?" Suaranya pecah. "Kamu pikir aku peduli dengan gosip mereka? Dengan omongan ibuku? Dengan saham perusahaan?" Aku diam. "Kamu tahu kenapa aku memanggilmu ke sini malam ini?" Lanjutnya, suara bergetar. "Karena aku butuh bicara. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai Sandra. Perempuan yang lelah berpura-pura kuat. Ia menarik napas dalam. Ibuku bilang, kalau aku terus dekat denganmu, keluarga akan menarik saham. Dewan akan memaksaku mundur. Tapi tahukah kamu yang paling menyakitkan? Mereka bilang, kamu pasti kena guna-guna. Anak desa mana bisa bikin CEO jatuh cinta?" Air matanya jatuh. Aku ingin menghapusnya.
Tapi tanganku gemetar. Jadi tolong, jangan pergi, katanya pelan. Kalau kamu pergi, berarti aku benar-benar sendirian. Aku menatap matanya. Mata yang dulu tajam seperti elang, kini redup seperti lampu minyak yang hampir padam. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kerentanan. Saya tak akan pergi, Bu, kataku akhirnya. Tapi saya juga tak mau jadi alasan Anda kehilangan segalanya. Ia menggenggam tanganku, hangat, erat, seperti memegang harapan terakhir. Kalau aku kehilanganmu, Bima, aku sudah kehilangan segalanya. Kami berdiri di lobi kosong, di bawah lampu neon yang berkedip, seperti dua orang asing yang menemukan bahasa yang sama di tengah badai, tapi damai itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, Dewan Direksi mengirim surat resmi, rapat khusus, topik, citra perusahaan dan hubungan pribadi CEO. Semua anggota wajib hadir. Termasuk, entah bagaimana, namaku disebut sebagai pihak terkait. Aku tak diundang masuk. Tapi aku tahu, di balik pintu rapat itu nasibku sedang diputuskan. Sore harinya, Sandra keluar dengan wajah tegang. Ia menatapku, lalu berkata pelan. Mereka memberiku ultimatum. Putus hubungan atau mundur, aku mengangguk. Apa keputusanmu, Bu? Ia menatapku lama. Lalu dengan suara yang tiba-tiba tenang, seperti gunung yang tak goyah oleh badai, ia berkata, besok aku akan beri mereka jawaban. Malam itu, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan untuk diriku, tapi untuknya. Agar ia punya keberanian memilih hatinya, meski dunia menentang. Karena aku tahu, cinta sejati bukan tentang mudah atau sulit, tapi tentang berani. Dan Sandra, mungkin lebih berani daripada yang kukira. Malam itu Jakarta gelap, bukan karena tak ada lampu, tapi karena langit sedang menangis. Hujan deras mengguyur sejak sore, mengubah jalan-jalan kota menjadi sungai kecil. Aku masih di kantor, meski jam kerja sudah lewat 3 jam. Aku sengaja menunda pulang. Bukan karena banyak kerjaan, tapi karena aku tak tega meninggalkan Sandra sendirian. Sejak rapat Dewan Direksi, ia seperti patung. Duduk di mejanya, menatap layar laptop tanpa benar-benar melihat. Aku tahu ia sedang memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin juga hidupku. Aku tak berani bertanya. Aku hanya diam, membersihkan meja, menyusun dokumen, dan sesekali meletakkan secangkir jahe hangat di sampingnya. Jam 11 malam, ia akhirnya berdiri. Bima, katanya pelan, suara serak. Kamu belum pulang? Saya tunggu Bu Sandra selesai. Ia menghela napas, lalu mengambil tasnya. Ayo pulang, kita naik taksi bareng. Aku mengangguk, lega. Setidaknya malam ini, ia tak sendirian. Kami turun ke lantai parkir bawah tanah, tempat yang selalu kubenci. Gelap, pengap, dan terasa seperti perut bumi. Lampu neon berkedip-kedip menciptakan bayangan aneh di dinding beton. Mobil-mobil mewah berjajar rapi, tapi suasana terasa mencekam. Sandra berjalan di depanku, heelsnya berbunyi klik-klak di lantai basah. Aku membawa payung, siap membukanya begitu kami keluar. Tapi sebelum kami mencapai mobilnya, tiba-tiba, 2 orang pria berjas hitam muncul dari balik tiang beton. Salah satunya mengacungkan pisau. Jangan bergerak, Nyonya Adimukti. Di kami sih cuma mau Anda sebentar. Sandra mundur selangkah, wajahnya pucat. Siapa kalian? Teman lama mantan tunanganmu, jawab pria itu sambil tertawa sinis. Dia bilang kalau engkau terlalu keras kepala. Jadi kami mengajakmu berpikir ulang. Aku langsung paham. Arif Wijaya, mantan calon suami Sandra, putra salah satu komisaris besar. Ia marah karena Sandra membatalkan pertunangan demi fokus memimpin perusahaan. Tapi ini gila. Lepaskan dia. Teriakku, maju selangkah. Pria bersenjata menatapku dengan ejekan. Kamu siapa, OB-nya? Enak-enak aja di pojok atau kau ikut diculik? Tapi aku tak mundur. Di kepala, hanya satu pikiran. Jangan biarkan dia disakiti. Saat salah satu pria mencoba menarik lengan Sandra, tubuhku bergerak lebih cepat dari pikiran. Aku ambil sapu besi yang kugunakan tadi sore, alat yang selalu kubawa untuk bersihkan parkiran, dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Dog. Pria itu terjengkang, pisau terlepas. Temannya menyerang, tapi aku sudah siap. Aku tendang lututnya, lalu pukul perutnya dengan gagang sapu. Aku bukan petarung, tapi di desa, aku sering berkelahi melawan anjing liar yang mengganggu ternak. Aku tahu cara melindungi yang lemah. Dalam hitungan detik, kedua pria itu terkapar, merintih kesakitan.
Aku segera menarik Sandra ke belakang mobil, jantung berdebar kencang. "Kamu baik-baik saja?" Tanyaku napas tersengal. Ia mengangguk, tapi tangannya gemetar. Lalu tanpa peringatan, ia memelukku erat. Sangat erat, seperti takut kehilangan. "Terima kasih." "Terima kasih, Bima." Aku membalas pelukannya, hati berdebar tak karuan. Bau parfumnya bercampur hujan dan keringat. Di luar, sirin polisi mulai terdengar. Mungkin ada yang melapor. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, Sandra menarik wajahku. Matanya menatapku. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai perempuan yang baru saja diselamatkan oleh pria yang dicintainya. Lalu, ia menciumku. Bukan ciuman singkat, bukan ciuman sopan, tapi ciuman yang dalam, penuh rasa. Rasa takut, lega, cinta, dan keputusan. Di tengah parkiran gelap, di bawah lampu yang berkedip, dengan suara hujan sebagai saksi, Sandra Adimukti, wanita yang dulu memarahiku karena tumpahan kopi, menciumku seperti aku adalah satu-satunya pelabuhan di tengah badai hidupnya. Saat ia melepaskan, wajahnya basah, entah hujan atau air mata. "Aku sudah putuskan, Bima," katanya pelan. "Aku memilihmu." Apa benar risiknya? Aku menatapnya, tak percaya. Tapi perusahaan, keluargamu, mereka bisa mengambil saham. Mereka bisa ambil jabatanku. Tapi mereka tak bisa ambil hatiku, karena hatiku sudah milikmu. Polisi tiba. Para preman diborgol. Tapi aku tak peduli. Aku hanya melihat Sandra. Perempuan yang dulu kusangka dingin, kini terlihat hangat seperti matahari pagi di desaku. Esok harinya, berita insiden itu menyebar. Tapi kali ini, narasinya berbeda. Media menulis, CEO berani lawan ancaman demi cinta sejati. Bahkan Arif Wijaya ditangkap karena terbukti merekrut preman. Tapi yang paling mengejutkan, Dewan Direksi memanggilku. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mendengar. Sandra berdiri di depan mereka, tegak, tanpa riasan, tapi penuh keyakinan. "Bima bukan ancaman bagi perusahaan," katanya lantang. "Dia adalah bukti bahwa nilai moral masih ada di dunia ini. Dan aku bangga mencintainya." Aku menatapnya dari luar ruang rapat. Jantung berdebar, karena di mataku, malam itu bukan hanya menyelamatkannya dari preman. Malam itu, aku menyelamatkan harapannya dan ia menyelamatkan hatiku yang hampir menyerah. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya cinta memang buta. Tapi kadang, justru karena buta, ia bisa melihat kebenaran yang tak terlihat oleh mata dunia. Pagi itu, gedung Adimukti Sentosa Group terasa seperti medan perang yang sunyi. Tak ada suara tawa di pantry, tak ada bisikan di koridor, hanya langkah kaki yang terburu-buru dan tatapan yang menghindar. Hari ini Dewan Direksi mengadakan rapat luar biasa dan agenda utamanya hanya satu, nasib Sandra. Dasnakuna aku tak diundang masuk ruang rapat utama, tentu saja. Tapi Sandra bersikeras aku menunggu di ruang tunggu eksekutif, tepat di seberang pintu. "Kalau mereka bertanya soalmu," katanya sebelum rapat dimulai, matanya tajam namun tenang, "aku ingin kau siap menjawab." Aku hanya mengangguk. Sedikit tanganku ku genggam erat jimat kain putih dari Mbah Darmo. Di hatiku doa dari ibu terus bergema. "Jangan jual harga dirimu." Rapat dimulai pukul 9. Aku duduk sendirian di ruang tunggu, dikelilingi lukisan abstrak dan kursi kulit yang terlalu empuk untukku. Dari balik pintu kaca kedap suara, aku melihat wajah-wajah itu. Komisaris utama, seorang pria tua dengan kumis tebal, yang dulu menentang pengangkatanku sebagai asisten. Ibu Sandra duduk di sampingnya dengan wajah dingin seperti marmer, dan 5 direktur lainnya, semua mengenakan jas rapi, tatapan mereka penuh prasangka. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Anak desa ini merusak citra perusahaan. Dia memanfaatkan kedekatannya. Dia bukan siapa-siapa, tapi mereka salah. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku seseorang yang punya prinsip. Jam menunjukkan pukul 10:30 ketika pintu terbuka. Seorang staf memanggilku. "Bima, silakan masuk." Degup jantungku menggelegar, tapi aku berjalan masuk dengan kepala tegak. Sepatu kusamku berbunyi pelan di lantai marmer, satu-satunya suara di ruangan yang tiba-tiba hening. Semua mata menatapku. Beberapa penuh curiga, yang lain, seperti Ibu Sandra, penuh kebencian terselubung. Komisaris utama, Pak Hartono, membuka suara pertama. Bima Pratama. "Kamu tahu kenapa kamu dipanggil?" "Saya tahu, Pak," jawabku, suara tenang meski tangan berkeringat. "Karena saya dekat dengan Bu Sandra." "Bukan hanya dekat,
potong Ibu Sandra, suaranya menusuk. Kamu memanfaatkan posisimu. Kamu membuat putriku lupa diri. Bahkan rela berisiko diculik demi... Aku menatapnya langsung, bukan dengan kemarahan tapi dengan hormat. Ibu salah. Saya tak pernah meminta Bu Sandra mencintaiku. Saya malah pernah menulis surat pengunduran diri agar ia tak terganggu. Tapi beliau memilih tetap bersamaku. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya jujur. Pak Hartono mendengus. Jujur? Kamu cuma OB yang naik pangkat karena keberuntungan. Kalau keberuntungan, balasku pelan, maka keberuntungan itu datang karena saya datang pukul 5 pagi, bekerja tanpa pamrih, dan tak pernah mengambil uang kembalian lebih dari warung kantin. Itu bukan keberuntungan, Pak. Itu karakter. Ruang rapat hening. Bahkan Ibu Sandra terdiam. Lalu Sandra berdiri. Cukup. Suara itu, tenang, tegas, dan penuh otoritas, membuat semua orang menoleh. Kalian semua bicara seolah Bima adalah ancaman. Tapi kalian lupa satu hal. Selama 3 bulan terakhir, dia satu-satunya orang yang tak pernah meminta sesuatu dariku. Tidak uang, tidak promosi, tidak bahkan pujian. Ia menatap dewan satu persatu. Sementara kalian, para direktur yang bergaji ratusan juta, berapa banyak yang diam-diam menerima komisi gelap dari vendor? Berapa yang memalsukan laporan pengeluaran? Dan berapa yang rela menjual nama baik perusahaan demi keuntungan pribadi? Wajah beberapa direktur memerah. Salah satu dari mereka menunduk. Bima, lanjut Sandra, suaranya melembut saat menatapku, adalah bukti bahwa integritas masih ada. Ia datang dari desa, tapi hatinya lebih bersih dari lantai marmer kantor ini. Dan jika kalian berpikir cintaku padanya adalah kelemahan, maka kalian tak layak memimpin perusahaan yang didirikan ayahku dengan prinsip kejujuran. Ia berbalik ke arah ibunya. Ibu, aku tahu kau khawatir. Tapi cinta bukan soal gelar atau rekening bank. Cinta adalah soal siapa yang tetap di sisimu saat dunia runtuh. Dan Bima, ia tak hanya di sisiku. Ia menyelamatkan nyawaku. Diam panjang menggantung. Lalu Pak Hartono menghela napas. Baik, kalau kau bersikeras, apa usulanmu? Sandra tersenyum, senyum kemenangan yang tenang. Promosikan Bima. Bukan karena dia kekasihku, tapi karena dia layak. Aku usulkan ia menjadi Head of Corporate Social Responsibility. Ia punya ide brilian. Program pemberdayaan desa, pelatihan keterampilan untuk pemuda desa, dan kemitraan logistik dengan UMKM pedesaan. Ini bukan hanya CSR biasa, ini strategi jangka panjang yang bisa memperluas pasar kita sekaligus membangun Indonesia dari akar. Aku terkejut. Aku memang pernah bercerita soal itu saat makan siang di mes, tapi aku tak menyangka ia mengingat, apalagi mengusulkannya ke Dewan. Pak Hartono menatapku lama. Lalu beliau mengangguk pelan. Kalau itu rencananya, kami setuju. Ibu Sandra menatap putrinya lalu padaku. Matanya tak lagi dingin, tapi lelah, dan mungkin sedikit kagum. Jaga dia baik-baik, katanya pelan. Kalau kau sakiti hatinya, aku akan pastikan kau kembali jadi tukang ngarit. Aku menunduk. Saya justru berharap, Bu, suatu hari nanti saya bisa mengajak ibu ke desa saya dan menunjukkan bahwa tukang ngarit pun bisa punya mimpi. Ia tak menjawab, tapi untuk pertama kalinya, ia tak memalingkan muka. Sore itu, ketika aku keluar dari gedung, Jakarta masih hujan. Tapi kali ini, hujannya terasa seperti berkah. Di tanganku surat penugasan baru, dengan jabatan yang tak pernah kubayangkan. Di hatiku keyakinan baru. Harga diri bukan diukur dari gelar, tapi dari keberanian tetap jujur di tengah godaan dunia. Dan di lobi, Sandra menungguku, tanpa heels, tanpa blazer. Hanya kaos putih dan senyum yang tulus. Selamat, Pak Head of CSR, katanya sambil tertawa. Aku tersenyum balik. Terima kasih. Karena percaya pada anak desa yang masih pakai sepatu kusam, ia menggenggam tanganku. Sepatu itu akan kuganti, tapi hatimu jangan pernah kau ganti. Dan di tengah hujan Jakarta yang tak pernah berhenti, aku tahu perjuanganku belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya aku berjalan bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai diriku sendiri. Pagi itu aku berdiri di halte Karangtengah, tempat yang dulu kutinggalkan dengan tas kain dan hati penuh keraguan. Kini, aku kembali dengan koper kecil, batik lengan panjang yang kubeli di pasar Tanah Abang, dan sepatu kulit hitam pertamaku, hadiah promosi dari Sandra. Tapi yang paling berharga bukan barang-barang itu. Yang paling berharga adalah perempuan yang berdiri di sampingku, memegang erat tanganku,
Matanya menatap desa yang asing baginya dengan rasa hormat. Sandra Adimukti, CEO, kekasihku, on Sengding tahun 90 datang ke desaku untuk meminta restu. Perjalanan dari Jakarta memakan waktu 8 jam. Ia tak mengeluh, meski mobil sewaan mogok 2 kali dan jalan berlubang membuat perutnya mual. Di perjalanan dia terus bertanya, "Apa yang harus kukatakan pada ibumu? Bagaimana kalau mereka tak suka aku? Apakah aku harus pakai kebaya?" Aku hanya tersenyum. Ibu tak peduli engkau pakai apa. Ibu peduli. Apakah kau tulus? Kini, kami berdiri di depan rumah bambuku. Genteng masih bocor di sudut, dinding masih retak, tapi halaman sudah kubersihkan semalam lewat telepon. Kupinta tetangga bantu menyapu, menanam bunga kertas, dan memasang tenda kecil untuk tamu. Ibu keluar dari dapur, mengenakan kebaya lusuh dan jarik batik lama. Matanya langsung menatap Sandra. Bukan dengan marah, tapi dengan waspada. Ayah yang kini sudah bisa duduk di kursi roda, tersenyum samar dari teras. Ini, Sandra Bu, kataku pelan. Ibu mengangguk, lalu berkata dalam bahasa Jawa halus, "Silakan masuk, Nak. Tapi jangan harap kami akan mudah memberi restu hanya karena kau cantik dan kaya." Sandra menunduk, lalu menjawab, dalam bahasa Jawa yang kaku tapi tulus. "Saya datang bukan sebagai CEO, Bu. Saya datang sebagai perempuan yang mencintai anak ibu, dan saya siap belajar dari nol." Ibu terkejut. Ia tak menyangka Sandra bisa bicara Jawa, meski terbata-bata. Tapi yang membuatnya luluh bukan bahasanya, tapi sikapnya. Sore itu, Sandra tak duduk di kursi tamu seperti layaknya orang kota. Ia ikut ibu ke dapur, belajar menumbuk sambal di cobek batu, mencuci daun pisang untuk membungkus nasi, bahkan membantu menyalakan tungku. Meski asap membuat matanya perih dan batuk-batuk. Aku melihat ibu tersenyum kecil saat Sandra tak mengeluh, malah tertawa saat gosongkan tempe. Malam harinya, desa mengadakan kenduri kecil, tradisi meminta restu leluhur sebelum pernikahan. Warga datang membawa tumpeng, jenang, dan doa. Mbah Darmo dukun desa memimpin acara. Ia menatap Sandra lama, lalu berkata, "Kau datang dari dunia yang jauh, tapi hatimu dekat dengan bumi ini. Itu pertanda baik." Lalu, ia meminta Sandra duduk di atas tikar pandan, lalu menuangkan air kembang setaman ke telapak tangannya. Ritual siraman adat, simbol penyucian hati sebelum memasuki ikatan suci. Sandra menurut. Air mengalir di tangannya, matanya berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena haru. Di tengah desa yang sederhana ini, ia tak lagi Sandra sang CEO. Ia hanya perempuan yang ingin dicintai apa adanya. Tapi ujian terakhir datang dari ayahku. Seusai kenduri, ia memanggilku ke beranda. Bulan purnama menyinari sawah yang menguning. "Bima," katanya pelan, suara masih parau tapi tegas. "Kau yakin dia benar-benar mencintaimu, bukan karena rasa terima kasih setelah kau selamatkan nyawanya?" Aku diam sejenak, lalu menjawab, "Dia rela melawan keluarganya, melawan dewan direksi, bahkan rela dicemooh demi aku. Ya, kalau itu bukan cinta." "Lalu apa?" Ayah mengangguk. Lalu dengan suara yang tiba-tiba kuat ia berkata, "Kalau begitu, restuku kuberikan. Tapi ingat, jangan biarkan dia lupa jadi manusia. Dan jangan biarkan kau lupa jadi Bima." Esok paginya, sebelum Sandra kembali ke Jakarta, ibu memberinya sesuatu. Sehelai kain lurik buatan sendiri, motif truntum. Simbol cinta yang tumbuh perlahan dan abadi. "Ini untuk pernikahan kalian," katanya. "Jangan beli gaun impor. Pakai ini. Biar akar kalian tetap di tanah Jawa." Sandra memeluk ibuku, erat, tulus, seperti memeluk ibu kandung sendiri. "Terima kasih, Bu." "Ibu." Di halte, saat mobil sewaan datang, aku menatap desaku untuk terakhir kalinya sebelum pernikahan. Sawah, gunung, sungai kecil tempatku dulu bermain, semuanya masih sama. Tapi aku sudah berubah. Bukan karena jabatan atau sepatu kulit, tapi karena aku tahu, cinta sejati tak mengubah siapa dirimu. Ia justru membuatmu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan Sandra? Ia tak membawaku pergi dari desa. Ia membawaku pulang ke tempat hati seharusnya berada. Pagi pernikahanku, langit karang tengah biru sempurna, seperti doa yang akhirnya dikabulkan. Aku berdiri di depan cermin retak di rumah bambuku, mengenakan beskap Jawa hitam yang dijahit khusus oleh penjahit desa, lengkap dengan belangkon di kepala. Di tangan cincin emas sederhana. Bukan berlian, bukan platinum, tapi cukup untuk melingkari janji seumur hidup.
Dulu, tanganku hanya mengenal sabit, kasar, berkarat, penuh luka. Kini, ia memegang cincin yang akan kuselipkan ke jari perempuan yang mengubah takdirku. Akad nikah digelar di masjid kecil desa, di bawah rindang pohon beringin tua. Tak ada karpet merah, tak ada lampu sorot, hanya tikar pandan, kelambu putih, dan wangi bunga kenanga yang dibawa dari kebun Embok Surti. Warga desa datang berbondong-bondong, membawa nasi tumpeng, jenang sumsum, dan doa tulus. Bahkan Pak Lurah menangis saat aku mengucapkan sah, dan di hadapanku, Sandra berdiri, mengenakan kebaya putih dari kain lurik pemberian ibuku, rambutnya disanggul sederhana, wajahnya tanpa riasan tebal, hanya bedak tipis dan lipstik merah jambu. Itu terlihat damai. Seperti akhirnya menemukan tempat yang selama ini ia cari di balik gedung-gedung pencakar langit. Saat aku menyematkan cincin itu, ia berbisik, dari sabit ke cincin emas, siapa sangka? Aku tersenyum. Yang penting, cintanya dari hati, bukan dari rekening bank. Resepsi digelar 2 tempat, sesuai permintaan kami. Siang di desa, malam di Jakarta. Di Jakarta, Sandra menolak ballroom mewah. Ia memilih rooftop garden di gedung Adimukti Sentosa Group, tempat pertama kali kami bertemu, dan mendekorasinya dengan bambu, kain lurik, anyaman eceng gondok, dan lampu gantung dari botol bekas. Tema, Eco Luxury with Soul, kemewahan yang tak melupakan akar. Para eksekutif datang dengan jas rapi, tapi mereka makan dari piring daun, duduk di kursi rotan, dan minum jamu kunyit asam alih-alih sampahnya. Bahkan Ibu Sandra, yang dulu memandangku dengan sebelah mata, datang mengenakan kebaya modern, lalu memelukku dan berkata, "Kau jaga putriku baik-baik." Dan terima kasih telah mengembalikan senyumnya. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang akhirnya bisa kulihat bintangnya, karena lampu kota sengaja diredupkan, Sandra menarikku ke sudut taman. "Kamu tahu," katanya, menatapku dengan mata yang sama seperti malam di parkiran. "Dulu aku pikir sukses itu punya mobil mewah, hormati menteng dan gelar CEO. Tapi sekarang, sukses bagiku adalah pulang ke rumah dan melihatmu tersenyum." Aku memegang tangannya. "Aku dulu pikir sukses itu punya sepatu baru. Tapi sekarang, sukses bagiku adalah punya istri yang rela makan nasi bungkus di mes kumuh." Kami tertawa. 2 jiwa yang dulu terpisah oleh kelas, kini bersatu oleh cinta yang lebih kuat dari prasangka. Beberapa bulan setelah pernikahan, kami mendirikan Yayasan Sabit Emas, program pemberdayaan pemuda desa. Kami ajarkan keterampilan digital, logistik, bahkan etika kerja perkotaan, tapi tanpa menghapus jati diri mereka. Stim Bizarre Desirado Biarkat Merenau. Menerima sabit kecil dari kayu, simbol. Jangan lupa, dari sinilah kau berasal. Dan di kantor baru CSR-ku, yang kini berada di lantai 20, dengan pemandangan kota yang luas, aku tetap membawa bekal nasi bungkus setiap hari. Kadang Sandra ikut makan denganku, duduk di lantai, tertawa seperti dulu. Hari ini, aku menatap foto di mejaku. Aku dan Sandra di tengah sawah, memegang sabit dan cincin, dengan latar Gunung Merbabu. Di bawahnya kutulis kutipan kecil. "Dulu aku potong rumput untuk hidup. Sekarang aku potong ego untuk cinta." Jakarta masih bising. Dunia masih penuh prasangka. Tapi di antara hiruk-pikuk itu, kami membangun rumah. Bukan dari marmer atau emas, tapi dari kejujuran, kesabaran, dan keyakinan bahwa cinta sejati tak pernah mengenal batas kelas. Dan jika suatu hari nanti anak kami bertanya, "Ayah, dari mana cinta ayah dan ibu dimulai?" Aku akan jawab, dari sabit dan secangkir kopi yang tumpah.